Selamat datang kembali di perkuliahan Bayesian Simulation menggunakan R. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan model Bayesian Linear Regression yang telah kita pelajari ke dalam sebuah aplikasi yang kita juga pernah gunakan sebelumnya. Nah, kita akan aplikasikan model ini menggunakan data asli, yakni data yang telah dikumpulkan oleh Profesor Nancy Howell. Jika Anda masih ingat, data ini pernah kita gunakan untuk mengaplikasikan model Bayesian normal. Nah, sekedar pengingat, data ini berisikan tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan juga umur dari masyarakat suku Kungsang yang ada di gurun Kalahari di Afrika. Nah, kita akan masuk ke dalam data ini ya. Berikut adalah snapshot dari kode di R yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya sudah import datanya, saya sudah masukkan datanya ke dalam R dan saya simpan ke dalam file DF ya. Dan di sini saya melihat ada berapa variabel dan juga Anda bisa melihat ada berapa observasi yang ada di sini. Kemudian di perintah yang berikutnya, di sini saya melihat 6 data pertamanya itu seperti apa ya, ada tinggi badan, ada berat badan, ada umur dan juga ada jenis kelamin ya. Jadi jenis kelaminnya itu merupakan variabel indikator, 1 kalau dia adalah pria dan 0 kalau dia adalah wanita. Nah, kemudian di perintah berikutnya saya melakukan summary dari datanya. Ya, di sini tinggi badannya terlihat bahwa rata-ratanya di sekitar 138 ya. Maksimum minimumnya Anda bisa lihat sendiri. Kemudian ada berat badan, ada umur dan juga ada jenis kelamin ya. Nah, mungkin jenis kelaminnya di sini seharusnya tidak berubah seperti ini karena merupakan variabel kategorikal. Jika Anda ingin coba, cobalah difaktorkan ya. Mungkin Anda sudah pernah coba ya. Ya. Coba difaktorkan. Kemudian diulang lagi summary-nya. Mungkin Anda bisa melihat summary-nya akan menjadi lebih bagus dibanding hanya sekedar ini. Berikut adalah visualisasi datanya. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin memberikan bahwa di sini kita melakukan filtering di mana kita akan membatasi data-data kita hanya untuk masyarakat yang umurnya di atas atau sama dengan 18 tahun ya. Nah, yang di bawah itu tidak akan kita perhitungkan karena sama seperti alasan yang pernah kita gunakan sebelumnya, karena yang masih anak-anak atau belum dewasa, datanya kita tidak akan pakai karena nanti akan terlalu skew ke kiri. Ya. Oleh karena itu kita hanya tinjau untuk masyarakat yang sudah dewasa ya, yang sudah di atas 18 tahun atau sama dengan 18 tahun. Nah, kemudian di sini tidak seperti sebelumnya yang hanya menggunakan satu variabel. Di sini saya menggunakan dua variabel ya. Yang satu jadi X, yang satu jadi Y-nya. Yang jadi X itu adalah tinggi badan dan yang jadi Y-nya itu adalah berat badan. Dan di sini Anda bisa lihat grafiknya ya. Terlihat ada hubungan linear antara tinggi badan dengan berat badan. Jadi ketika tinggi badan bertambah, terlihat ada kecenderungan bahwa berat badan pun akan bertambah. Begitu pula kalau berkurang ya. Nah, oleh karena itu, kita akan coba modelkan data-data ini dengan menggunakan Bayesian Linear Regression. Sebelum kita melakukan simulasi dengan menggunakan data yang tadi, berikut saya ingin memberikan pengingat dulu apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi di tahap pertama, kita akan mencoba menginisialisasi nilai dari beta 0, beta 1, dan juga tau ya. Kemudian kita akan mencoba mengambil random sampel untuk beta 0 dan beta 1 sekaligus given tau yang di fix gitu. Dan di sini kita sudah turunkan di video sebelumnya bahwa beta 0 dan beta 1 yang merupakan vektor beta ya. Vektor beta adalah berdistribusi multivariat normal dengan parameter-parameter sebagai berikut ya. Jadi bisa dibaca sendiri dan ini semua sudah kita turunkan ya. Kenapa bisa begini? Kemudian kita masuk ke tahap ketiga.
Jadi ceritanya kita sudah dapatkan random sample dari beta, vektor beta, yaitu beta 0 dan beta 1. Nah, given beta tersebut, atau di sini saya tulisnya sebagai mu, tapi sebenarnya ini adalah mu itu adalah beta 0 ditambah beta 1 dikali xi ya. Jadi ini mu-nya itu akan berbeda-beda untuk setiap data ya. Nah, jadi given beta 0 dan beta 1, kita akan mengambil random sample dari tau dengan menggunakan distribusi ini. Nah, ini adalah distribusi posterior dari si tau ya. Dan ini pun kita sudah turunkan di video sebelumnya. Nah, jadi tahap kedua dan tahap ketiga itu akan kita ulang terus. Jadi habis tahap ketiga kita masuk lagi ke tahap kedua, terus ke tahap 3 lagi, ke tahap 2 lagi, dan seterusnya sampai beberapa percobaan, sampai 1000 percobaan atau 10.000 percobaan kita akan coba gitu. Dan mungkin untuk sebagai pengingat, prior distribution dari beta 0 dan beta 1 adalah ini ya. Beta 0 dan beta 1 sebelumnya adalah berdistribusi normal, berdistribusi multivariat normal, dengan parameternya adalah vektor mu 0 dan matriks kovariansi sigma 0. Dan untuk prior dari tau ya adalah berdistribusi gamma ya, dengan parameternya A dan B. Dan nilai parameternya ini mu 0, sigma 0, A dan B itu harus kita fix juga ya. Mungkin kita akan fix juga di tahap 1. Jadi sebelum kita masuk ke tahap 2 dan ke tahap 3, tahap satunya selain menginisialisasi nilai dari beta 0, beta 1 tau, kita juga harus menginisialisasi nilai dari mu 0, sigma 0, A, dan B. Nah, ini semoga cukup jelas. Pada prinsipnya langkah ini tidak berbeda dengan langkah yang pernah kita lakukan ketika kita memodelkan Bayesian normal. Ya, namun di sini adalah Bayesian linear regression. Bedanya hanya di beta 0 dan beta 1. Jadi kalau kita nggak ada beta 1, ini sama persis dengan yang dulu. Jadi perbedaannya itu karena ada beta 1-nya.